Halo teman-teman, jadi hari ini aku mau ngajarin tentang ada Spearman test namanya. Nah, oke, jadi sebelumnya aku mau ngejelasin dulu ke kalian apa sih bedanya pengujian korelasi dan juga pengujian regresi. Oke. Nah, jadi berdasarkan pengalaman UTS kemarin, banyak yang bingung nih, apa sih bedanya korelasi dan regresi? Oke. Dan ini emang harus kalian tahu supaya kalian nggak salah waktu kalian menentukan soal nanti. Karena setelah ini kita akan belajar tentang analisa regresi juga. Jadi lebih baik aku perkenalkan sekarang aja. Nah, yang pertama, korelasi. Korelasi itu artinya dia hanya berhubungan. Bentar ya guys, agak susah tulisnya. Hanya berhubungan saja. Artinya apa? Jadi tidak diketahui atau tidak jelas siapa yang mempengaruhi siapa. Make note ya guys, jadi kalian bisa bikin kayak rata-rata catatan supaya nggak lupa. Kemudian kalau regresi itu sudah jelas diketahui siapa yang mempengaruhi. Gini, jadi sudah jelas. Aku akan berikan contoh, sebelumnya aku screenshot dulu. Nanti mungkin aku akan kirimkan coret-coretannya di grup, jadi kalian bisa lihat-lihat lagi nanti. Oke. Oke, aku clear dulu sekarang karena aku mau kasih contoh ke kalian. Oke ya. Nah, jadi balik lagi, ini adalah korelasi dan ini adalah regresi. Oke? Nah, misalnya, oh sorry, nggak usah kayak gini. Aku buat lagi. Jadi, kalau misalkan aku punya data seperti ini, orang ke berapa ya misalkan, atau data ke berapa. Nah, ini contoh aja. Misalkan ada orang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya. Kemudian ini ada nilai X, misalkan X ini adalah berat badan, BB. Kemudian Y itu adalah tinggi badan, TB misalkan. Nah, misalkan nanti dikasih tahu ya datanya, lalala. Nah, korelasi, kalau dia korelasi, artinya sudah diketahui secara jelas bahwa maksudnya tidak diketahui secara jelas, kalau dia korelasi ya, tidak diketahui secara jelas siapa yang mempengaruhi siapa. Apakah berat badan mempengaruhi tinggi badan? Nah, itu tidak diketahui kalau dikorelasi. Jadi, korelasi kita hanya tahu hubungannya antara X dan Y. Hanya hubungan X dan Y, sebatas antara berat badan dan tinggi badan. Ini kalau korelasi. Sedangkan kalau dia regresi itu sudah diketahui. Misalkan ternyata berat badan yang mempengaruhi tinggi badan misalkan. Jadi misalkan ada kata-kata seperti ini. Semakin tinggi badan seseorang, maka semakin berat, misalkan. Semakin berat. Badan orang itu. Nah, kayak gini guys. Oke. Nah, yang lebih tepatnya, kalau untuk kasus seperti ini,
logikanya kasus seperti ini pasti pakai korelasi. Karena agak nggak masuk akal juga kalau misalnya pakai regresi. Nah, kalau gitu aku akan kasih contoh juga sama kalian. Untuk kasus regresi itu biasanya seperti apa sih? Bukan tidak mungkin kalau misalnya kita mau pakai data seperti ini menjadi regresi, tapi agak tidak masuk akal aja. Nah, jadi kalau misalnya dia regresi itu biasanya seperti ini. Nah, misalkan ini ada angka ke berapa? Jelek banget, maaf ya. Angka ke berapa misalkan ya. Misalkan angka ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Nah, terus ada kayak misalkan ini frekuensi makan. Frekuensi makan seseorang dalam sehari itu berapa kali? Nah, ini adalah berat badannya. Nah, kalau kayak gini, ini kita bisa pakai korelasi, bisa pakai regresi. Pakai korelasi juga masuk akal. Tapi kita hanya bisa tahu, ada nggak sih hubungan? Ada atau tidak? Ada atau tidakkah hubungan antara frekuensi makan, FM, dan berat badan? Nah, ini kalau regresi. Nah, maksudnya kalau korelasi. Sedangkan kalau misalnya regresi, itu pasti diketahui. Misalkan, oh ternyata semakin besar frekuensi makan, itu semakin berat juga berat badan seseorang. Nah, kayak gitu. Terus bisa diketahui. Jadi yang memengaruhi ini siapa? X memengaruhi Y atau Y memengaruhi X. Nah, kalau misalnya kasus seperti ini, seharusnya logikanya kan misalkan ini X, ini Y, berarti kan X dipengaruhi oleh X mempengaruhi Y, atau Y dipengaruhi oleh X. Bener ya? Karena kenapa? Y itu adalah variabel yang bergantung pada X, atau variabel respon. Y adalah variabel respon. Oke. Oke. Aku screenshot dulu sebentar. Oke, seharusnya sampai sini nggak ada pertanyaan ya tentang korelasi dan regresi. Ini gampang banget. Ini kayak benar-benar dasar banget dari dari statistika kayak gitu. Oke. Kalau gitu sekarang aku clear dulu dan kita akan kembali ke slide. Oke. Nah, ini. Jadi, kita sekarang akan masuk ke pengujian korelasi. Nah, oh my god, sorry. Oke, jadi kita sebenarnya akan masuk ke Spearman test. Sebentar, aku ganti dulu warna kursornya. Oke, sudah. Jadi, untuk mengetahui korelasi atau hubungan, ya, ini hubungan antara variabel X dan variabel Y pada statistik non-parametrik. Non-parametrik itu harus digunakan Spearman test atau Spearman rank kalau misalnya kita mau ngerangin. Nanti kita akan ngerank. Nah, jadi apa sih Spearman test itu? Spearman test merupakan salah satu pengujian statistik non-parametrik yang bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Jadi kita mau ketahui seberapa kuat hubungan antara variabel X dan Y. Ya kan? Kalau korelasi itu kan prinsipnya seperti ini. Aku share screen lagi untuk whiteboard. Oke. Jadi kalau misalnya korelasi itu prinsipnya kan seperti ini. Kita sudah pelajari ya seharusnya kalau misalnya di UTS kemarin. Jika R, korelasi adalah R. Nah, R ini nilainya bisa positif, bisa negatif. Di mana nilai R ini hanya ada di dalam range 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil sama dengan 1. Boleh lebih atau tidak? Apakah R boleh lebih besar dari 1? Tidak boleh. Apakah R boleh lebih kecil dari 0? Boleh.
Boleh. Sorry, ini ada yang salah berarti. Ini harusnya, bentar. Oke, ini adalah dari min 1. Oh, sorry, sebentar. Min 1. Aduh. Min 1. Oke, maafkan. Sekarang aku akan menjelaskan apa artinya positif dan negatif ini. Nah, jadi kalau dia positif, maka kayak aku bikin whiteboard baru aja, karena ini terlalu berantakan. Oke. Jika dia positif, artinya hubungan itu berbanding lurus. Tapi jika dia minus, maka hubungannya itu berbanding terbalik. Oke, prinsip pertamanya ini. Prinsip kedua, kalau dia semakin mendekati ya, ini artinya mendekati T1, oke, dia berarti hubungannya semakin kuat. Nah, oke. Tadi kan kita tahu bahwa Spearman test ini atau pengujian korelasi di non-parametric test ini untuk mengetahui seberapa kuat hubungan, ya kan? Hubungan antara X dan Y, kayak gitu kan tadi. Oke. Nah, jadi semakin dia mendekati 1, berarti dia hubungannya semakin kuat. Tapi jika dia menjauhi 1, atau kurang dari 1 jauh sekali, berarti dia hubungannya semakin lemah. Oke. Nah, sekarang aku akan kasih penjelasan juga apa artinya. Misalkan aku punya nilai R sama dengan min 0,9, misalkan. Artinya, hubungan ini berbanding terbalik, hubungannya berbanding terbalik, tapi dia kuat. Dia kuat karena dia semakin mendekati angka 1. Sedangkan kalau misalnya aku pakai min 0,3, plus 0,3 misalkan. Jadi kita contoh yang nggak usah banyak-banyak. Plus 0,3 berarti hubungannya dia ini berbanding lurus. Oke, karena dia positif. Jadi artinya ada 2. Dan hubungannya tapi lemah. Jadi walaupun dia itu berbanding lurus, tapi dia itu hubungannya lemah. Hubungan yang kuat itu seperti apa sih? Ini buat contoh aja. Jadi, hubungan yang kuat itu seperti apa? Misalkan, kayak tadi ya, frekuensi makan dengan misalkan berat badan. Nah, logikanya kan ini harusnya hubungannya kuat. Nah, tapi kita kan nggak tahu kita nggak tahu tetap siapa yang mempengaruhi siapa. Jadi ini tetap korelasi. Ini sifatnya tetap korelasi. Tapi korelasinya kuat, saling mempengaruhi. Tapi misalkan aku mau ngetes nih. Misalkan aku mau ngetes kayak jam tidur dengan lama olahraga. Nah, ini seharusnya sih nggak ada hubungannya ya. Ada hubungannya, tapi seandainya dia ada hubungannya, itu hubungannya itu lemah. Ini kuat. Seperti itu ya, guys. Oke? Nah, itu hanya contoh aja. Tapi kalian nggak mungkin disuruh menentukan contohnya kok. Jadi kalian pasti kayak ditanyain di soal, langsung disuruh melakukan pengujian korelasi seperti itu. Oke, aku clear all drawings dan kita kembali ke slide. Oke, struktur datanya harus seperti ini. Jadi ada data X dan ada data Y. Oke,
Dan kita akan gunakan Spearman test. Kemudian ini adalah rumusnya, RSP ya namanya, kalau misalnya kita mau melakukan pengujian Spearman test, RSP. Oke, kemudian ini tinggal ikutin saja rumusnya. R bar ini untuk apa? Untuk masuk ke rumus ini tentunya, oke? Nah, RI itu ini, oke? Rank dari XI, RI namanya. Rank dari YI, SI, oke? Ini SI. Oke, jadi S itu miliknya Y dan R itu miliknya X. Nah, ini di mana korelasi itu harus di antara range ini. Min 1 lebih kecil sama dengan R, lebih kecil sama dengan 1. Oke. Oh iya, aku mau kasih tahu juga perbedaannya. Kalau kita dulu pakai pengujian korelasi yang sebelum UTS, ya sebelum UTS, pengujian korelasi yang sebelum UTS, itu kita gunakan untuk yang statistik parametrik. Kalau sekarang itu kita kan pengujian korelasi juga, tapi kita pakai Spearman. Spearman test ini untuk yang non parametrik. Oke. Oke, aku clear dulu. Nah, pengujian korelasi, ya kalau misalnya dia 0 nilainya, dia itu artinya tidak ada korelasi. Jadi ini adalah kalian buat H0-nya dulu. Jadi jangan lupa kalau statistik industri itu pasti kita mendefinisikan apa H0-nya dan apa H1-nya. Kita harus membuat hipotesis yang sesuai. Oke, dan H1 itu kita tergantung dengan soal yang ditanyakan apa. Oke, nah nilai C-nya dihitung dengan cara kita mengkalikan multiplied RI dan SI. RI dan SI itu yang tadi, R miliknya X dan juga S itu miliknya Y. Kemudian kita kalikan atau dimultiply, kemudian dijumlahkan, disum. Itu akan menjadi nilai C-nya. Dan ini syarat-syaratnya untuk tolak H0. Kalian tinggal ikuti aja. Terus ini aku sudah jelaskan di video Q&A ya guys tentang key nih, tentang pemakaian key. Tapi jika dibutuhkan, aku nggak masalah sih untuk menjelaskan lagi. Mungkin aku akan jelaskan aja daripada kalian bingung. Mungkin ada dari kalian yang nggak tertarik untuk nonton video Q&A-nya, nggak apa-apa. Jadi ini sekarang aku akan share whiteboard lagi. Oke, aku share whiteboard dulu. Tadi syarat itu kan digunakan untuk jika ada tied observation. Tied observation ya kan. Nah, jadi misalkan kemarin aku punya nih data ke berapa? 1, 2, 3, 4 misalkan ya. Nah, atau ada 5-nya deh. Kemudian misalkan di sini ada, oh ya, kalau misalnya kalian sudah, ini data X, data Y ya. Kalau misalnya kalian, buat yang sudah nonton video Q&A, kalian boleh skip beberapa menit ini, karena ini sebenarnya sama aja. Ini juga aku pakai contoh yang sama. Oke, aku tuliskan dulu datanya. Nanti aku akan ajarin juga gimana cara merubah ke rank XI dan RI dan YI. 169 2, 174. Ini contoh aja. Oke, aku sudah buat contohnya ini. Nah, kebetulan guys, datanya harus kalian pastikan dulu kan. Untuk mengerankan harus diurutkan dulu. Nah, ini aku kebetulan datanya sudah urut. Oke, datanya sudah urut. Aku sudah buat data yang urut maksudku. Jadinya sudah aku urutkan. Kalian harus urutkan dulu. Nah, kemudian kita rubahlah menjadi tabel rank. Tabel ranknya. Langsung aja RI itu miliknya X. Terus kalau SI itu miliknya Y. Oke, langsung aja. 60 data pertama. 65 data kedua. Oke.
Oh, ternyata 72-nya kembar. Ya udah, berarti 3 tambah 4 tambah 5 dibagi 3. Ini hasilnya adalah 4, 4, 4. Ini sama ranknya, karena datanya sama. Nah, untuk SI, kita lihat juga, nih, 167, 167. Oh, ternyata dia kembar, berarti 1 tambah 2 per 2, sama dengan 1,5. Berarti ini ranknya 1,5, 1,5. Ini kembali lagi seperti biasa, karena nggak ada yang kembar. Berarti 3, 4, 5. Nah, seperti itu cara ngerenknya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kemudian aku clear dulu. Nah, sekarang kita mau cari nih misalkan nilai CX-nya. CX itu tadi rumusnya adalah sama dengan CY ya. Aku tulisin juga rumusnya biar kalian bisa langsung lihat di sini. Oke, I, J sama dengan mulai dari 1. Nah, di sini rumusnya itu kayak Q. Bentar, aku nggak jelas guys. Q, J pangkat 3 min Q, J dibagi N pangkat 3 min N. J itu adalah seperti semacam jumlah type-nya ya. Jadi kalau misalnya I itu apa? I adalah datanya, data keberapa. Nah, ini kan aturan untuk sum, aturan untuk sigma. Nah, oke, contoh misalkan aku mau cari nilai CX. Berarti kan Q-nya berapa? Q itu adalah Qj ya. Qj itu adalah jumlah elemen pada tai ke J. Nah, tadi kan kita kan ada 3 elemen yang kembar untuk X. Untuk X itu kita punya 3 elemen yang kembar. Kalau kalian masih ingat tadi ada data 72, 72, 72. Nah, oke. Berarti Q-nya J atau Q-nya J itu untuk miliknya X itu sama dengan 3. Nah, kemudian berarti kan 3 pangkat 3, ini ya, 3 pangkat 3 dikurangi 3 dibagi jumlah datanya NX itu berapa? 5. Berarti 5 pangkat 3 min 5. Untuk CY itu sama dengan, tadi kan yang kembar untuk QY itu ada, QY sama dengan, ada 2 ya, 2. Kalau tadi kalian masih ingat tuh 167, 167 kalau nggak salah. Ya, terus kemudian NY-nya itu adalah, NY-nya ya, NY-nya itu adalah 5 juga tadi kan datanya. Berarti 2 pangkat 3 min 2 dibagi 5 pangkat 3, sorry. Ya, 5 pangkat 3 min 5. Karena jumlah datanya 5. Oke, ini kalian hitung akan menjadi nilai CX, CJ-nya. Oke, ini kalian bisa ketemu nilainya, terus kemudian kalian bisa masukkan ke rumus ini. Ini jika untuk type observation. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada ya udah langsung pakai rumus ini ya guys. Kita hitung dengan menggunakan set hit. Oke, ini syarat-syaratnya tadi untuk pengujian korelasi. Kalian definisikan dulu. Nih. Nah, ini ada contoh soal, kalian bisa lihat sendiri nanti. Karena ini gampang banget. Caranya sama, oke? Nah, ini kita rankkan dulu. Oke, ini ya guys. Kita ubah datanya seperti ini. Kemudian, kita hitung nilai RSP-nya. Oh, ternyata dia mendekati angka 1 dan nilainya positif. Berarti dia hubungannya kuat dan juga berbanding lurus. Oke, nah kenapa kok bisa H1-nya itu P tidak sama dengan 0? Karena ini, dia cuma tanya. Ini ya, seorang interviewer pada suatu proses rekrutmen yang bertujuan untuk menjaring sejumlah juru ketik ingin mengetahui apakah ada hubungan yang erat antara ini. Nah, nggak ada suatu parameter yang menyatakan bahwa siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil yang ditanyakan. Misalkan apakah keterampilan mengetik misalkan apakah korelasinya kuat. Nah, kalau misalnya korelasinya kuat, berarti kan kita harus mendefinisikan H1-nya itu adalah P lebih besar dari 0. Tapi kebanyakan, setahu aku, itu biasanya cuma pakai, kebanyakan soal itu biasanya pakai yang tidak sama dengan 0. Oke?
Udah, terus ini kalian bisa dapat nilai C-nya. Ini nilai C bisa didapatkan. Terus kalian bisa uji tolak Hanol atau enggak. Kalau misalnya tolak Hanol berarti kan artinya H1 benar. Ketika H1 benar, berarti kita balik lagi. Kalau H0 itu tidak ada korelasi, berarti H1-nya adalah ada korelasi. Dan korelasinya itu berbanding lurus dan cukup kuat karena hasilnya 0,9. Sekian. Oke. Udah, itu untuk pengujian Spearman test. Oke, that's all my video. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, balik lagi, jangan lupa langsung aja kalian bisa chat di grup, di note, atau nanti aku akan bikin notes di grup, atau mungkin kalian bisa komen di bawah ini. Kemudian, untuk mendapatkan nilai plus, jangan lupa kalian bisa komen di bawah ini, NRP, strip nama kalian, dan nanti kalian akan langsung dapat nilai plus poin sebesar 10 langsung. Oke, dan pastikan kalian sudah nonton videonya sampai habis, karena bisa kedetek. Oke, sekian dan terima kasih.